Apa yang terjadi jika ide Anda didahului eksekusinya oleh orang lain? Atau bisa jadi Anda sering mengeluh, "Itu kan ide saya, kenapa kamu mencurinya?" Teman-teman, banyak orang yang punya ide, namun yang akan tercatat dalam sejarah adalah yang bisa mengeksekusi ide tersebut. Itulah kenapa Nadiem Makarim suatu ketika pernah berkata, "Saya berdiri di bahu para raksasa." Di mana raksasa yang dimaksud Nadiem adalah orang-orang hebat yang menjadi pendahulu Nadiem yang memiliki ide membuat transportasi online. Namun di Indonesia, Nadiemlah yang berhasil mengeksekusi ide tersebut. Itulah kenapa jangan panik ataupun marah jika ide Anda dicuri. Bahkan saat ide Anda dicuri, sebenarnya eksekusi Anda lah yang membedakan dengan eksekusi orang yang mencuri ide Anda. Ingat, anyone can steal your idea, but no one can steal your execution. Itulah kenapa jika komitmen pertama dari praktek challenge the process adalah search the opportunities, maka komitmen kedua adalah experience and take risk. Kedua komitmen tersebut saling melengkapi. Jika komitmen pertama berfokus menemukan ide, maka di komitmen kedua berfokus mengeksekusi idenya. Mari kita bawa dalam konteks people manager. Ingat, kata kunci dari good manager adalah efektif dan efisien. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah proses akan efektif dan efisien jika tidak dicari idenya atau search the opportunities? Dan bagaimana ide tersebut akan membuat proses menjadi lebih efektif dan efisien jika tidak dieksekusi? Itulah kenapa praktek challenge the process dengan dua komitmennya menjadi valid dalam praktek people manager. Salah satu tools yang bisa digunakan untuk challenge the process, baik komitmen, search opportunity, dan experience and take risk adalah PDCA atau Plan Do Check Action. Model PDCA dimulai dari Dr. Edward Deming saat beliau membantu membangun kembali ekonomi Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1970-an, perusahaan-perusahaan Jepang menerapkan ajaran Deming yang dikenal dengan 14 kunci Dr. Deming. Dan menariknya, industri-industri Jepang sukses menerapkan konsep Dr. Deming tersebut. Konsep Deming ini kemudian diperkenalkan secara luas oleh Masaki Imai dengan nama Kaizen melalui buku Kaizen, The Key to Japan's Competitive Success. Kaizen sendiri berasal dari kata Kai yang artinya change dan Zen yang artinya good. Sehingga Kaizen adalah usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan maupun proses. Masaki menjelaskan 4 langkah dalam melakukan continuous improvement, yaitu Plan, Do, Check, Action yang kemudian disingkat dengan PDCA. Di Indonesia sendiri sudah banyak organisasi yang menerapkan model PDCA dalam proses continuous improvement. Salah satunya adalah Astra. Bahkan Astra mengakui continuous improvement yang dilakukan menjadi kunci untuk terus berkembang di tengah guncangan. Para leader di Astra mengungkapkan, saat mereka melakukan PDCA, maka mereka challenge existing proses untuk meningkatkan peningkatan kualitas, penghematan biaya, delivery time yang lebih tepat waktu, keselamatan kerja, moral atau motivasi kerja karyawan yang lebih bagus, dan tentunya peningkatan produktivitas. Langkah pertama dalam mengimplementasikan PDCA adalah membuat rencana atau plan. Langkah pertama ini sangat erat kaitannya dengan komitmen search for opportunity, sehingga ada 3 aktivitas utama yang dilakukan pada tahap ini, yaitu menentukan tema, menganalisa penyebab, dan menyusun solusi. Kita masuk pada tahapan pertama, yaitu menentukan tema. Tema PDCA bisa didapatkan dari melihat gap performance antara aktual performance dan target performance. Sebagai contoh, target produksi Anda 1000 per hari, namun aktual pencapaian hanya 750 sehari, sehingga ada gap performance sebesar 250. Disinilah ada problem dan continuous improvement yang perlu dilakukan.
Cara lain untuk menemukan tema adalah melihat dari pemborosan yang terjadi di organisasi. Ada 7 pemborosan yang sering terjadi di organisasi, yaitu overproduction atau memproduksi melebihi kebutuhan, waiting atau waktu proses tunggu yang tidak memberi manfaat, transportasi atau pemindahan barang secara berulang-ulang, overprocessing atau proses kerja yang berlebihan dan sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan, inventory atau kelebihan persediaan, rework atau bekerja secara berulang-ulang, dan motion pergerakan yang terlalu lambat. Bisa jadi Anda menghadapi berbagai macam masalah, dan karena keterbatasan resources, kemudian Anda perlu memilih masalah mana yang perlu diatasi dengan PDCA. Jika kondisinya seperti itu, maka pilih masalah yang memiliki urgensi tinggi atau seberapa cepat masalah tersebut harus diselesaikan dan memiliki dampak yang besar, atau seberapa serius masalah tersebut mempengaruhi biaya, safety, kualitas, dan seterusnya. Semakin tinggi urgensinya dan semakin besar dampaknya, maka permasalahan tersebut menjadi semakin prioritas untuk diselesaikan dengan PDCA. Jangan lupa juga untuk melibatkan stakeholder pada saat Anda menentukan tema. Stakeholder ini adalah orang-orang yang akan terkena dampak dari tercapainya performance. Stakeholder juga orang-orang yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan pada saat proses implementasi dari PDCA tersebut. Dan stakeholder juga berupa orang-orang yang memiliki keahlian atau informasi tentang tidak tercapainya performance. Pelibatan dari awal ini menjadi hal penting untuk mendapatkan better ideation dan better commitment dalam implementasi ide perbaikan Anda. Jika Anda sudah menemukan masalah, saatnya menetapkan penyebab masalah. Penyebab masalah biasanya tidak hanya tunggal, sehingga untuk membantu Anda mengidentifikasi penyebab masalah tersebut, Anda bisa menggunakan metode Fishbone. Ishikawa sebagai penemu metode Fishbone menyadari bahwa setidaknya permasalahan bisa disebabkan oleh 5 faktor, yaitu manusia atau orang yang melakukan, metode atau metode kerja yang tidak sesuai, mesin atau peralatan yang digunakan, material atau bahan yang digunakan, mother nature atau pengaruh lingkungan. Sebagai contoh, Anda memiliki tema PDCA berupa penggunaan BBM kendaraan yang boros. Anda bisa mengidentifikasi dari faktor manusia, di mana penyebabnya bisa jadi adalah kebiasaan mengemudi yang buruk. Ingat, selalu untuk mencari akar masalahnya. Sehingga Anda bisa menanyakan, kenapa kebiasaan mengemudi buruk? Karena pengemudi ingin cepat pulang dan kurangnya pelatihan pengemudi. Analisa lain juga bisa Anda lakukan di faktor mesin, material, metode maupun mother nature, sehingga kurang lebih hasilnya adalah sebagai berikut. Jika Anda sudah menemukan akar permasalahannya, maka saatnya menyusun solusi atas permasalahan tersebut. Anda bisa melakukan FGD dengan para stakeholder yang terlibat dalam penentuan tema tersebut. Selamat, Anda sudah melewati tahap pertama dari PDCA. Membantu Anda mendokumentasikan proses di tahap pertama ini, Anda bisa menggunakan form berikut. Langkah kedua dari PDCA adalah do. Tahapan ini sangat erat kaitannya dengan komitmen experience and take risk. Pada tahapan do ini, Anda akan mengimplementasikan ide dari tahap plan yang sebelumnya sudah Anda rencanakan. Ingat, kegagalan implementasi ide bisa disebabkan oleh tim yang tidak tahu goal dari improvement yang dilakukan. Tim tidak bisa melakukan action plan yang menjadi tanggung jawabnya. Atau dari tim yang tidak punya komitmen, atau tidak dilakukan monitoring dan tidak dicatatkan dalam visual dashboard. Agar people manager bisa terhindar dari kegagalan tersebut, maka jangan lupa untuk mengkomunikasikan goal dari improvement yang dilakukan. Dan jangan lupa juga untuk memberikan delegasi yang baik. Cara melakukan delegasi sendiri akan kita bahas pada praktek challenge the process keempat, yaitu enable others to act.
Sedangkan kegagalan implementasi yang disebabkan oleh kurangnya komitmen dari tim bisa dijawab dengan melakukan monitoring secara rutin, mencatatkan ke dalam dashboard dan memberikan feedback kepada tim. Cara memberikan feedback sendiri akan kita bahas lebih dalam pada Leadership Challenge kelima, yaitu Encourage the Heart. Tahap ketiga dari PDCA adalah checks, di mana kita melakukan pengecekan atas implementasi yang kita lakukan. Jika pada saat implementasi tersebut hasilnya kurang memuaskan, maka kembali lagi pada tahapan plan untuk melihat kembali akar masalah dan mencari ide penyelesaian yang lain. Jangan lupa pada tahapan ini untuk melakukan pengecekan atau monitoring secara rutin. Bahkan akan lebih bagus jika dilakukan sebelum due date dari setiap action plan. Pengecekan atau monitoring secara terjadwal akan bagus untuk membangun habit monitoring dan follow up bagi tim. Dan di tahapan terakhir adalah X, di mana tahapan ini dilakukan saat kita sudah menemukan solusi yang sesuai dan sudah dibuktikan melalui implementasi. Hasil implementasi dan cara melakukan implementasi tersebutlah yang kemudian didokumentasikan dan menjadi standar yang baru. Dengan mengimplementasikan PDCA tersebut, maka selamat, Anda sudah mempraktekkan praktek Leadership Challenge ketiga, yaitu Challenge the Process dengan dua komitmennya, yaitu Search for Opportunities dan Experience and Take Risk. Ingat kembali bahwa praktek ketiga dari Leadership Challenge berupa Challenge the Process dengan dua komitmen utama, yaitu Search for Opportunities dan Experience and Take Risk, masing-masing memiliki 5 perilaku utama. Komitmen Search for Opportunities didefinisikan sebagai mencari peluang dengan mencari cara-cara inovatif untuk terus bertumbuh dan berkembang. Dan perilaku kuncinya adalah saya mencari kesempatan atau tantangan untuk menguji keterampilan dan kemampuan saya. Perilaku kedua adalah saya mendorong orang lain untuk mencoba hal-hal baru dan cara-cara inovatif untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan saya mencari cara-cara inovatif di luar kebiasaan organisasi untuk meningkatkan performa tim. Sedangkan komitmen Experience and Take Risk didefinisikan sebagai proses experience dan mengambil resiko secara konstan untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan kecil dan belajar dari kesalahan-kesalahan dengan perilaku berikut. Pertama, saya bertanya pada tim, apa yang bisa kita pelajari ketika berbagai hal tidak berlangsung seperti yang diharapkan. Kedua, saya memastikan bahwa kami menentukan tujuan-tujuan yang bisa dicapai, membuat rencana-rencana konkret, dan membuat titik-titik pencapaian yang terukur untuk proyek-proyek dan program-program yang kami kerjakan. Ketiga, saya bereksperimen dan mengambil resiko, bahkan saat kegagalan mungkin terjadi. Dan teman-teman, ingatlah bahwa tiap tahun target akan selalu bertambah. Dengan membantu subordinat mencapai target melalui Challenge the Process, maka Anda akan menghasilkan proses yang semakin efektif dan efisien, sehingga tim Anda akan merasa lebih mudah dalam bekerja. Dan temukan bahwa subordinat akan mengikuti Anda saat prosesnya lebih mudah dan lebih